saudara-saudariku, serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seberapa bersyukurkah kita di dalam hidup ini dan di dalam perjalanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk itu, marilah kita sejenak merelakan waktu ini dengan gembira dan sukacita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari, merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18, demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Memang kesannya agak klise. Kesannya kok begitu mudah untuk bahagia. Padahal hidup ini sukar. Hidup ini sulit. Hidup ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, bahkan banyak perangkap-perangkap. Apakah hanya dengan mendengarkan dan memelihara firman-Nya kita bisa bahagia? Padahal hidup ini sangat rapuh. Kita sangat rapuh. Kita mudah terluka. Kita mudah hancur. Kita mudah kecewa, kita mudah takut dan cemas, bahkan kita mudah khawatir. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan kita bisa bahagia? Saya katakan, ya, kita bisa bahagia. Karena firman Tuhan sanggup memberikan sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera dalam keadaan apapun. Karena dengan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hati, di dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk bersukacita, untuk bersyukur. Kepada kita akan diberikan kelimpahan kekuatan untuk dapat menikmati dan mensyukuri apa yang kita alami. Bahkan sekalipun kita sedang mengalami ditipu, sedang mengalami dirugikan, sedang mengalami jatuh bangun. Bahkan ketika kita sedang kekurangan sekalipun, kita tidak akan merasakan kekurangan. Karena kelimpahan firman Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh hebat. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, jika firman Allah tinggal di dalam kita, kita akan disanggupkan untuk bebas dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga dari kekhawatiran-kekhawatiran yang sia-sia. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu minggu ini kita akan disapa firman Tuhan. Kita akan diingatkan, ditegur, bahkan kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 memproklamirkan demikian, bahwa kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Betapa mulianya kita bagi Tuhan, sehingga Ia memberikan harta yang termulia untuk menebus kita, yaitu putranya satu-satunya, Yesus Kristus. Darah yang tercurah dipakai untuk menebus, mengampuni kita. Betapa hebatnya kasih Tuhan kepada kita. Bukankah dengan demikian kita sudah sepantasnya mensyukuri kehidupan ini? Oleh karena itu Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19.
bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Kristus Yesus yang mulia itu. Maka sahabat-sahabat, kita adalah orang yang berbahagia. Untuk itu mari kita belajar bersyukur. Dari rasa syukur itu kita akan mengalami kepenuhan, kelimpahan kuasa firman Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati, kalau kita mendapatkan emas perak, memang rasanya bahagia. Jika kita dilimpahkan Tuhan saat ini emas perak, memang rasanya gembira, sukacita. Tetapi emas perak, dia akan mengkarat, dia akan hancur. Emas perak tidak bisa menjamin keselamatan dan kehidupan, bahkan dia bisa merusak kehidupan. Tetapi darah Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus itu telah menghidupkan kita dan menjaminkan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk itu, marilah kita menilai hidup kita ini positif. Marilah kita bangkit dengan semangat. Marilah kita mengubah kesulitan-kesulitan menjadi berkat. Marilah kita mengubah kesukaran-kesukaran menjadi kebaikan-kebaikan, karena Kristus ada bersama kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, tidak cukupkah bagi kita Kristus yang telah mati, telah bangkit, yang telah hidup? Masih kurangkah kita? Untuk itu dikatakan Yesus, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan rasa syukur. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, rasa syukur adalah bukti kita mengakui bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dan Kristus ada bersama kita. Untuk itu, marilah kita melakukan pekerjaan yang tidak sia-sia. Berapa banyak orang telah meninggalkan Tuhan hanya karena emas dan perak. Berapa banyak orang meninggalkan jalan kebenaran hanya karena emas dan perak. Berapa banyak orang sudah tidak peduli dan tidak takut akan Tuhan hanya karena emas dan perak. Sahabat-sahabat, kita adalah orang-orang yang telah dipenuhi, diselamatkan oleh Kristus. Untuk itu, mari kita pakai hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan.